Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Arisa, peserta dari program workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau PKT bagi dosen perguruan tinggi. Hari ini ingin memaparkan strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang sebelumnya telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan umum dalam peserta workshop pekerti diharapkan mampu 1. Memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, 2. Memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Dan program ini memiliki tujuan khusus pembelajaran, yaitu 1. Menjelaskan strategi pembelajaran, 2. Menjelaskan motivasi belajar, dan 3. Menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Definisi dari strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang 12 tahun 2012. Sedangkan pengertian dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, tertuang pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Dalam kitab taklim, ilmu taklim, standar seleksi mahasiswa. 1. Cerdas, 2. Rajin, 3. Sabar, 4. Biaya. Artinya untuk menjadi mahasiswa memerlukan biaya. Yang kelima, membutuhkan petunjuk guru atau dosen. Dan keenam, panjang waktunya. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas, dihadiri oleh fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Hal ini tertuang dalam buku Zainal Arifin tahun 2009 halaman 10. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Tertuang dalam buku Dimyati dan Mujiono tahun 2009 halaman 297. Pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau peserta didik, dosen atau pendidik, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau pendidik. Strategi pembelajaran ada 5. Yang pertama, ada beberapa definisi terkait strategi pembelajaran. Salah satunya adalah menurut Dick dan Carey tahun 2012. Strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan menurut Hilda, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Dan menurut Darmaya dalam bukunya tahun 2010 halaman 17, strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik yang guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Pentingnya strategi pembelajaran. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalan suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana, dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau peserta didik, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen. Pentingnya strategi pembelajar. 1. Memberi rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama itu strategi pembelajaran inquiry atau SPI, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPM. Strategi pembelajaran memadukan beberapa kegiatan pembelajaran menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat itu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Metode pelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran yang pertama interaktif. Artinya ada timbal balik antara pengajar dengan mahasiswa ataupun peserta didik. Inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Bedakan antara tiga gambar ini. Di sini merupakan salah satu gambaran dari strategi pembelajaran yang terdapat pada slide sebelumnya, di mana ada yang secara mandiri, ada yang mendengarkan, dan juga ada yang berdiskusi. Bedakan antara guru atau dosen yang mengajar pada tempat yang luas dan dengan mahasiswa atau dosen yang sedang berdiskusi dalam beberapa kelompok serta mahasiswi yang sedang mendiskusikan suatu hal.
terhadap teman kelompoknya. Bloom dan Krathwohl dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif ada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, 3 aplikasi, 4 analisis, 6 sintesis, dan 5 sintesis, dan 6 evaluasi. Psikomotor memiliki 5 tingkatan. 1 peniruan, 2 penggunaan, 3 ketepatan, 4 perangkaian, dan 5 naturalisasi. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Motivasi memiliki arti energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental, yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Hal ini tertuang dalam buku Diameti tahun 2009, halaman 80. Ciri-ciri motivasi belajar dalam buku Sadirman halaman 283 tahun 2010 antara lain, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, serta senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Analisis hasil kerja yang rendah. 1. Prestasi belajar rendah dapat disebabkan oleh beberapa hal. 1. Belum menguasai pengetahuan. Kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Ketika mahasiswa tidak menyenangkan atas materi yang kita bacakan, maka dapat diprediksi hasil yang akan mahasiswa atau peserta didik tersebut hasilkan adalah hasil kerja yang rendah. Yang ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. 4. Jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Fungsi motivasi dalam belajar. 1. Sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 2. Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan. 4. Mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk apa saja motivasi di sekolah? Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa yaitu 1. Angka, memberi angka. Artinya, guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Kompetisi, baik secara individu maupun kelompok, ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Jangan memberi pujian. Secara psikologis, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Teori motivasi. Teori motivasi yang pertama, motivasi dan penguat. Yang kedua, hadiah dan penguatan. Yang ketiga, cognitive dissonance. Yang keempat, teori atribusi. Yang kelima, self-worth. Dan kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. 1. Kemampuan struktural konten mata kuliah. 2. Bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga, dosen mengenai pengetahuan tertentu untuk mengajar, artinya dosen memahami tidak hanya mata kuliah yang dia ampuh, tapi juga hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang keempat, seorang dosen dapat mensintesis 2 pengetahuan. Dan selanjutnya, membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat, memiliki beberapa cara. Yang pertama, mengatur iklim belajar. Kedua, mempersiapkan lingkungan fisik.
3. Lingkungan sosial sekitar tempat belajar. 4. Mengajar dengan menghubungkan dunia IT. 5. Mengembangkan strategi belajar yang menarik. 6. Menyatukan kelas kecil dan kelas besar. ARCS model. Apakah ARCS model? A adalah attention, artinya perhatian. Nah, peserta didik memerlukan perhatian yang diberikan oleh dosennya atau pengajarnya dalam hal saat memaparkan materi maupun pada saat mereka menghadapi kesulitan dalam memahami apa yang dosen sampaikan. Yang kedua, relevansi atau relevance. Artinya apa yang dosen sampaikan itu relevan dengan kehidupan yang mereka jalani dan dapat dikaitkan dengan apa yang dosen atau pengajar sampaikan. Ketiga, kepercayaan diri. Keempat, kepuasan atau satisfaction. Attention, perhatian yang ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, kompleks. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Gunakan variasi media. Bila tepat, gunakan humor dalam presentasi perkuliahan. Misal, saat pembelajaran itu serius, maka kita dapat menyelipkan beberapa humor di dalamnya untuk mencairkan suasana. Yang berikutnya, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Kelima, gunakan teknik pertanyaan untuk melibatkan mahasiswa. Relevansi yaitu hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa, yaitu diantaranya motif pribadi, motif instrumental, nilai kultural. Yang selanjutnya, strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut, berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan manfaat pengetahuan keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Berikan contoh atau tes langsung yang berhubungan dengan profesi tertentu. Kepercayaan diri memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Satisfaction dapat menggunakan beberapa hal, yaitu gunakan pujian secara verbal, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya, minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil. Pendekatan lain dalam membangun motivasi, expertise, empati, entusiasme, clarity, cultural responsive, atau budaya tanggung jawab. Penutup atau simpulan. Dalam strategi pembelajaran, dapat disimpulkan dua hal yang penting, yaitu internal, yaitu kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Sedangkan dari faktor eksternal, yang mempengaruhi adalah kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Simpulan, tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip belajar sepanjang hayat di pendidikan setinggi-tingginya. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, memiliki ketekunan, memiliki keinginan. Sukses dalam belajar dapat dicapai dalam beberapa hal, yaitu 1. Learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Kiat-kiat sukses yaitu 1. Memiliki tujuan, 2. Kedisiplinan, 3. Konsistensi, 4. Pengetahuan, 5. Keyakinan, 6. Tindakan, dan 7. Sehat jasmani dan rohani. Penutup, kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, itu evaluasi sebagai dosen membimbing akademik. Buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa, agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Demikian materi yang saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.